Kembali lagi bersama saya yang tidak pernah menyebut nama channelnya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melanjutkan maraton Naruto untuk part yang ke-6, yakni episode 126 hingga 150. By the way, untuk part berikutnya kita akan kebut langsung menjadi 2 part. Jadi akan ada 8 pecahan video untuk series Naruto. Untuk keterangan video lebih lanjut bisa kalian lihat di deskripsi. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ini dia Naruto. Masih bersama dengan Uzumaki Naruto sebagai tokoh utama kita, Uchiha Sasuke sebagai rival abadi Naruto yang kini tengah berpaling dari desa Konoha, Gaara sebagai Kazekage kelima padahal masih bocil, dan masih banyak karakter yang akan memakan durasi jika disebutin satu persatu. Di part kemarin, Rock Lee datang untuk memberikan bantuan kepada Naruto, lalu membiarkannya untuk pergi mengejar Sasuke. Tak sendiri, Rock Lee juga mendapatkan bantuan dari Gaara, di mana kala itu Rock Lee yang belum pulih akhirnya memutuskan untuk sekedar berlindung. Kemunculan Gaara di sana mampu membalikkan situasi, di mana ia berhasil menahan mobilitas Kimimaro, dan itu memaksanya untuk mengerahkan segel kutukan tahap pertama. Tak tinggal diam, Gaara mengerahkan jutsu pasir tingkat tinggi dan mengubah wilayah bertarungnya menjadi lautan pasir. Kimimaro masih belum menyerah, ia kembali bangkit sembari mengerahkan segel kutukan tahap kedua. Usaha tersebut berhasil membuat Kimimaro mendaratkan serangan ke arah Gaara. Namun untungnya, Gaara sudah melapisi tubuhnya dengan pasir. Kimimaro masih belum menyerah meski telah menerima luka yang cukup fatal. Ia kembali bangkit dengan serangan tulang belulang yang ia miliki. Aksinya tersebut berhasil ditahan Gaara menggunakan pertahanan mutlak, yakni perisai Sukaku. Merasa jika cakranya tinggal sedikit, Gaara melepas pertahanan Sukaku dan merubahnya menjadi serangan mematikan dengan cara menenggelamkan Kimimaro pada kedalaman 200 meter di bawah permukaan tanah. Sedikit informasi, jika Kimimaro adalah anggota terakhir sekaligus terkuat dari klan Kaguya. Mereka ini merupakan sekumpulan orang barbar yang tidak bisa hidup tanpa peperangan. Faktanya juga, Kimimaro adalah pengawal Orochimaru yang paling kuat, melebihi keempat pengawal yang lain. Kembali ke cerita, di mana Kimimaro kembali bangkit dengan menciptakan hutan tulang belulang. Meski untungnya Gaara dengan sigap mengerahkan pasir terbang untuk mengamankan diri. Pada saat terakhirnya, Kimimaro melancarkan serangan fatal ke arah Gaara, namun ia terlebih dulu meregang nyawa. Beralih ke Naruto, yang kini telah berhasil mengejar Sasuke di perbatasan. Di sana Naruto kembali meyakinkan Sasuke bahwa Orochimaru hanya akan menggunakan tubuh Sasuke sebagai wadah. Namun Sasuke tak peduli, asalkan ia mendapatkan kekuatan besar untuk membunuh Uchiha Itachi. Perdebatan di sana memicu pertarungan antara Sasuke dan Naruto. Di sini Sasuke lebih dominan karena sudah mendapatkan buff dari Orochimaru. Ia bahkan mengerahkan serangan kombinasi untuk membakar Naruto, meski usaha itu masih belum cukup. Kita dibawa ke masa lalu Sasuke, yakni saat di mana klan Uchiha masih eksis dengan sebutan pasukan polisi Konoha. Sebagian besar anggota dari klan ini sangat terobsesi untuk mendapatkan prestasi demi kepentingan klan, melupakan tugas mereka dalam melindungi penduduk desa. Hal ini merupakan sisi buruk yang tidak Itachi sukai dari klannya sendiri. Bahkan pada suatu titik, Itachi dituduh sebagai pembunuh dari salah satu anggota klan terkuat yang bernama Uchiha Shisui, dan itu memicu amarahnya. Itachi juga mengatakan jika Uchiha adalah klan yang sangat individualis dan buruk. Namun ia sontak meminta maaf tatkala adik kecilnya datang untuk menghentikan kakaknya. Mulai saat itu, Itachi yang dibangga-banggakan mulai jauh dari orang tuanya, dan Sasuke kecil merasa kehilangan sosok panutan yang ia kagumi. Mulai saat itu, ayah Sasuke mulai melatihnya sebagai shinobi yang layak seperti Itachi. Namun bakat antara Sasuke dan Itachi masih terpaut jauh. Meski pada akhirnya, Sasuke berhasil membuktikan bahwa dirinya sama layaknya dengan Itachi. Di lain tempat, Sakura masih dilanda khawatir akan kondisi kedua rekan timnya. Di saat yang sama, Kakashi datang untuk kembali menenangkan Sakura. Ia bahkan menolak misi kelas S pemberian Tsunade, lalu mengerahkan banyak anjing pelacak untuk mencari kedua anak buahnya. Kembali ke pertarungan, di mana Sasuke mulai menggunakan Mangekyo Sharingan. Kondisi ini memang membuatnya sedikit lebih unggul. Lalu mereka sontak menabrakkan Rasengan dengan Chidori, di mana Sasuke masih mampu berdiri setelah melepaskannya. Tak berhenti, Sasuke juga mengerahkan segel kutukan tahap pertama, meski itu memiliki efek samping yang cukup besar. Usaha itu berhasil membantunya mendaratkan Chidori di bahu Naruto.
Namun Naruto kembali bangkit dan mulai menggunakan cakra Kyuubi. Penggunaan kekuatan ini mampu menyembuhkan luka Naruto secara instan. Ia bahkan memiliki kecepatan di luar batas kemampuan Sasuke. Untuk menghindari situasi ini, Sasuke meningkatkan kemampuan mata Sharingan dan itu berhasil membuatnya unggul sementara. Naruto sendiri tak tinggal diam. Kyuubi secara iseng meminjamkan cakra dalam jumlah besar kepada Naruto, di mana itu membuatnya berubah ke dalam mode ekor satu. Pertarungan kembali berlanjut. Kekuatan besar Naruto mampu menghalau serangan api Sasuke hanya dengan tiupan angin. Ia juga sempat melancarkan serangan besar ke arah Sasuke, di mana itu juga berhasil membuat Sasuke kewalahan dan terpaksa untuk mengerahkan segel kutukan ke tahap 2. Pertarungan kembali terjadi, di mana pada akhirnya Sasuke dan Naruto kembali mengerahkan jutsu andalan mereka masing-masing dengan efek penguatan yang menimbulkan ledakan besar. Pertarungan berakhir, Sasuke keluar sebagai pemenang dan ia juga meninggalkan ikat kepalanya yang tergores oleh cakar Naruto. Sesaat kemudian, datanglah Kakashi dan Pakun, di mana mereka sudah kedapatan Naruto yang terkapar pingsan dan memutuskan untuk tidak mengejar Sasuke, sebab itu sudah menjadi pilihan dari dalam lubuk hatinya. Dalam perjalanan pulang, Kakashi menerima sejumlah laporan mengenai rekan misi Naruto, di mana Shikamaru mengalami cedera ringan, Kiba mengalami cedera berat namun tak mengancam nyawa, sedangkan Choji dan Neji berada dalam kondisi kritis. Ketika proses pemulihan tengah berlangsung, Shikamaru mengalami tekanan batin, karena ini adalah kali pertamanya menjadi ketua inti dalam sebuah misi, dan ia dihadapkan dengan hasil akhir yang sangat menyakitkan. Meski di sana sudah ada Temari yang notabene juga membantu menenangkan Shikamaru, ia malah pergi, lalu dihentikan oleh ayahnya. Tiba-tiba datanglah Tsunade untuk memberitahukan jika operasi Choji dan Neji telah berhasil. Shizune juga mengatakan jika Naruto yang baru saja datang mampu dipulihkan dengan segera. Terlepas dari semua itu, Tsunade berkata bahwa yang terpenting adalah keselamatan anggota tim. Toh mereka juga sudah melumpuhkan semua pengawal utama Orochimaru. Sesaat kemudian, Ino dan Sakura tengah singgah ke rumah sakit untuk menjenguk teman-temannya. Ino akan menjenguk Choji, sedangkan Sakura masih berharap bisa menjenguk Naruto dan Sasuke. Namun setibanya di ruangan, ia dikejutkan dengan kondisi Naruto yang udah benjut, ditambah lagi fakta jika di sana sudah tidak ada Sasuke. Naruto sendiri merasa bersalah karena tak bisa memenuhi janjinya. Namun ia tak menyerah dan berjanji akan membawa kembali Sasuke kapanpun itu. Setelah semuanya pergi, Naruto didatangi Jiraiya. Ia berencana akan melatih Naruto selama 3-4 tahun. Hal ini disebabkan oleh ancaman yang jauh lebih besar ketimbang Orochimaru, yakni Akatsuki, yang berniat untuk mengumpulkan orang-orang yang memiliki monster seperti Naruto. Naruto merasa jika dirinya tak memiliki waktu banyak, sebab ia khawatir jika Sasuke akan digunakan Orochimaru sebagai tubuh baru. Jiraiya menjelaskan jika Orochimaru baru saja berganti tubuh, dan itu memakan waktu lama untuk Orochimaru ganti sebagai tubuh baru. Dengan kata lain, Naruto masih memiliki banyak waktu untuk memperkuat diri, karena ia juga harus bisa bertahan dari ancaman Akatsuki yang akan terus mengincarnya. Keesokan harinya, Naruto secara sengaja kabur dari rumah sakit, agar ia senantiasa memakan hidangan lezat dari ramen Ichiraku. Meski pada akhirnya, Shizune dan segenap tim medis berhasil menemukannya, lalu menyeret Naruto untuk kembali ke rumah sakit. Kembali ke Sakura yang masih dilanda kegalauan berat, Jiraiya dan Naruto juga menyadari akan hal ini. Jiraiya pun sontak mendatangi Tsunade untuk meminta diberikan misi tingkat S. Dalam misi ini, ia akan pergi bersama Naruto dan Sakura, yang mana mereka akan menyelidiki markas Orochimaru di Otogakure. Hal ini membuat Sakura kembali bersemangat untuk mencari Sasuke. Namun setibanya di pos pertama, Jiraiya sudah meminta uang kepada Naruto untuk segidi-segidi ahoy, di mana Sakura dengan senang hati juga menyumbangkan uangnya. Jiraiya yang merasa adidaya tentu dengan percaya diri memasuki rumah bordil. Namun tempat ini nampak kumuh dan tak terawat. Dan benar, tak lama setelah ia meneguk minumannya, tagihan di sana sudah melebihi utang negara. Maksud saya negara yang lain, bukan negara kita. Kalau Indonesia mah bersih, justru malah kita yang invest ke negara lain. Kembali ke Naruto, di mana ia dan Sakura sempat mendapatkan serangan mendadak dari ninja misterius. Di saat yang sama, Jiraiya dikejar beberapa preman karena tak membayar meski sudah minum minuman. Sesaat kemudian, mereka berhasil kabur dari kejaran preman. Mereka masih melanjutkan perjalanan hingga sampai ke negeri sawah, atau yang lebih dikenal dengan nama Tano Kuni.
Jiraiya memberikan Naruto dan Sakura uang jajan, meski ia membawa uang jajan yang jauh lebih banyak. Belum lama setelah berpencar, Naruto dan Sakura sudah kedapatan masalah. Ia bertemu ninja tempo hari yang kini terlibat masalah dengan ketiga ninja Jounin, yakni si botak, si tukang cukur, dan si gigi besar. Naruto sendiri merasa jika mereka tidak boleh menunjukkan jutsu mereka terlalu banyak. Alhasil Naruto dan Sakura membawa ninja yang mereka tolong untuk kabur dari sana. Kembali ke Jiraiya, di mana ia juga terlibat masalah. Ia kembali berhadapan dengan kelompok preman yang jumlahnya jauh lebih banyak. Namun di sini, Jiraiya mampu menghajar bos preman dengan mudah. Lalu mereka sontak membungkukkan badannya ke depan Jiraiya. Di lain sisi, Naruto dan Sakura akan bersembunyi pada sebuah kuil. Ia juga dengan terpaksa mengeluarkan Naruto sementara, sebab ninja yang mereka selamatkan adalah perempuan. Dia bernama Fuma Sasame, yang memiliki ambisi besar untuk merebut kakaknya dari tangan Orochimaru. Ia juga memberikan beberapa informasi mengenai pintu masuk ke Otogakure. Namun tak disangka, di luar kuil sudah ada jebakan benang laba-laba dari si botak, ditambah jutsu pasir hisap yang baru saja dilepaskan oleh si gigi. Beruntung, Jiraiya datang di saat yang tepat untuk memberikan bantuan. Naruto sendiri juga berhasil mendaratkan Rasengan ke arah si gigi, dan itu memaksa ketiga ninja unik ini untuk mundur sementara waktu. Sakura dan Sasame juga dikonfirmasi selamat, lalu mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dulu dan menyantap hidangan mantap yang baru saja Jiraiya dapat secara gratis. Jiraiya mendapatkan banyak informasi berguna dari bos preman dan rumah bordil. Namun kala itu, Sasame dan sengaja memasukkan obat tidur ke dalam minuman Naruto dan dua rekannya, sebab Sasame sendiri sudah bekerja sama dengan tiga ninja unik sedari awal. Mereka berencana untuk menghidupkan kembali klan Fuma dengan cara meminta pengakuan Orochimaru secara baik-baik. Akan tetapi, tujuan ini berbeda dengan tujuan Sasame, yang sedari awal hanya ingin membawa kembali kakaknya. Secara tidak langsung, Sasame sontak dikhianati oleh tiga ninja ini. Namun untungnya ia masih mendapatkan bantuan dari Naruto dan rekannya. Pertarungan di sini berlangsung dengan sangat mudah. Si botak dan si tukang mampu dikalahkan tanpa perlawanan. Tetapi, si gigi tiba-tiba bermetamorfosis seperti serangga dan berubah menjadi gadis muda dengan sayap kupu-kupu. Ia juga melepaskan serangan mematikan ke arah Naruto dan Jiraiya, di mana Jiraiya sontak berlindung dan menggunakan Kuchose Esophagus katak gunung. Serangan itu berhasil dihindari, lalu si gigi sontak lari ke Orochimaru membawa dua temannya. Setibanya di tempat, si botak dan si tukang sudah menyadari jika teman mereka baru saja mengorbankan diri. Mereka langsung mendatangi Orochimaru untuk meminta pertolongan, namun mereka tidak mendapatkan kesepakatan yang mereka tepati. Kembali ke Naruto, di mana sekarang Sasame akan menjadi pemandu jalan mereka menuju markas Orochimaru. Setibanya di pintu luar, mereka menyuruh Sasame untuk tidak masuk ke dalam. Di sana, Jiraiya juga memanggil Gamakichi untuk melakukan pengintaian. Sehabis pintu masuk, mereka kedapatan tiga rute masuk yang berbeda. Jiraiya akan mengambil rute kanan, Naruto dan Sakura akan ke tengah, sedangkan Gamakichi akan pergi ke rute kiri. Jiraiya sendiri bertemu dengan wanita mengerikan di rutenya. Naruto dan Sakura disibukkan dengan banyak jebakan di dalam rute yang mereka ambil, di mana itu juga memaksa Naruto masuk ke dalam perangkap. Lalu ia menyuruh Sakura untuk jalan duluan. Jiraiya masih disibukkan dengan musuhnya. Naruto kedapatan masalah baru dengan munculnya genangan air, tapi itu membuatnya bertemu dengan Gamakichi. Teruntuk Sakura, ia kedapatan masalah yang jauh lebih besar karena ia akan berhadapan dengan Kabuto. Dari awal Sakura memang sudah kalah jauh, namun untungnya ia mendapatkan bantuan dari Naruto yang mampu lolos secara ajaib. Tak hanya itu, Naruto juga berhasil mendapatkan Rasengan. Namun jantungnya tanpa sadar terikat dengan jantung Kabuto. Kabuto sendiri mengikatnya dengan benang cakra, di mana Sakura tak akan bisa memotongnya dengan kunai biasa. Ditambah lagi jika Kabuto menghancurkan jantungnya, jantung Naruto juga akan hancur secara bersamaan. Tiba-tiba datanglah Sasame untuk memberikan jimat kepada Sakura, di mana dengan jimat itu Sakura berhasil memotong benang cakra dan melepaskan ikatan jantung Naruto dengan Kabuto. Naruto sendiri berhasil selamat atas bantuan Sasame. Namun itu bukanlah hal penting yang perlu mereka bahas, karena Kabuto yang mereka lawan adalah palsu, sebab sejatinya dia adalah si gigi yang juga tergabung ke dalam klan Fuma. Hal ini menjawab akan kemampuannya dalam menggunakan benang cakra. Setelah itu muncullah Orochimaru ke dalam ruangan, di mana ia juga bukanlah Orochimaru yang asli, melainkan kakak Sasame yang bernama Fuma Arashi. Arashi yang sekarang sudah bukan Arashi yang dulu, karena kini tubuhnya telah menjadi satu dengan si tukang dan si botak.
Tentu, terjadi pertarungan antara Naruto dengan Arashi, di mana Arashi juga bertarung menggunakan tubuh tambahannya. Dalam pertarungan ini, Sakura lagi-lagi membuat kesalahan, yang mana Naruto terpaksa berpaling untuk melindunginya. Masih belum menyerah, Naruto mengerahkan Kage Bunshin untuk memberikan perlawanan balik. Namun Arashi juga mengerahkan ninjutsu unik yang mampu menyegel Naruto dalam sebuah limas. Tak disangka, Sasami juga maju untuk kembali menyadarkan kakaknya. Usaha itu mampu membuat si botak ikut terlepas dari tubuh Arashi. Tetapi Arashi kembali lepas kendali. Namun di sana sudah ada Sakura untuk melindungi Sasami. Sasami sendiri masih bertekad kuat untuk membawa kakaknya pulang hidup-hidup, di mana usaha ini berhasil membuat Naruto terbebas dari belenggu Arashi. Namun itu juga menciptakan ledakan besar yang menimbulkan runtuhnya markas Orochimaru. Beruntung, Jiraiya datang di saat yang tepat untuk menolong Naruto dan yang lain. Di sini Arashi memasrahkan keselamatan Sasami kepada Jiraiya, sebab ia tak bisa hidup sebagai manusia normal seperti dulu. Beberapa waktu kemudian, Sasami dan kelompok preman yang sudah dijinakkan Jiraiya akan memulai membangun kembali eksistensi klan Fuma. Hasil akhir dari misi ini adalah sebuah informasi yang menyatakan jika markas yang tempo hari Naruto kunjungi adalah markas palsu Orochimaru. Namun ia mendapatkan informasi yang cukup berguna, di mana Sasuke akan terus hidup dengan aman hingga 3 tahun mendatang. Lebih tepatnya sebelum Orochimaru membutuhkan tubuh baru. Pada akhirnya, Naruto kembali dibungkus kulit lumpia, sedangkan Sakura telah memutuskan untuk berguru kepada Tsunade demi menjadi ninja medis agar senantiasa memiliki keahlian yang berguna untuk kelompoknya. Beberapa hari kemudian, Naruto sudah pulih secara total. Para ninja genin Konoha juga tengah disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing. Gaara dan kelompoknya juga baru saja meninggalkan Konoha, sebab mereka sempat mengajar di Akademi Ninja untuk waktu yang singkat. Kembali ke Naruto, di mana ia sangat bersemangat berlatih dengan Jiraiya. Namun Jiraiya mendapatkan misi mendadak yang tidak bisa ia bicarakan dengan Naruto, yakni menyelidiki markas Akatsuki. Alhasil Jiraiya hanya memberikan sebuah gulungan kepada Naruto, yang ternyata hanya berisi sebuah kata-kata motivasi. Beralih ke penjara desa Konoha, di mana tempat ini juga menahan penjahat berbahaya seperti Fujin dan Raijin bersaudara. Fujin dan Raijin memiliki kekuatan yang sangat besar, namun otaknya memang tak terlalu pintar. Kala itu mereka nampak berbincang dengan Mizuki. Jika kalian ingat, Mizuki ini adalah penjahat pertama di series Naruto. Mizuki waktu itu menawari Fujin dan Raijin makanan yang berlimpah, asalkan mereka mau membebaskan para tahanan di sana. Di lain sisi, Tsunade menugaskan Asuma dan Kurenai untuk menyelidiki para ninja desa Konoha, di mana pada waktu yang sama, seluruh tahanan di sana sudah keluar dari selnya, dan Asuma bersama Kurenai dapat ditumbangkan begitu saja. Sesaat kemudian, datanglah Naruto yang kebetulan mendengar informasi ini, sebab ia juga mendengar nama Mizuki yang berniat memperoleh kekuatan besar dari Orochimaru, dan Naruto berharap bisa memperoleh informasi tentang keselamatan Sasuke. Setelah itu, Fujin dan Raijin secara ajaib bertemu dengan kelompok ninja Shizune yang tengah bertugas, di mana tentunya mereka mampu mengalahkan kelompok Shizune dengan mudah. Tonton selaku babi piaraan Shizune segera lari mencari bala bantuan, dan kebetulan di sana sudah ada Naruto yang masih berdebat dengan Tsunade karena tidak diizinkan untuk mencari Sasuke. Alhasil Naruto memutuskan untuk menolong Shizune dan pergi bersama Tonton. Di lain sisi, Mizuki dan dua anak buah barunya menemui tunangan Mizuki yang bernama Tsubaki. Ia menceritakan tujuannya kabur dari penjara, yang tidak lain adalah untuk menemui Orochimaru dan meminta kekuatan besar. Kemudian, Naruto bersimpangan dengan Iruka dan Pakun, yang baru saja ditugaskan kembali setelah mengurus semua tahanan yang kabur, menyisakan Mizuki dan si dua bersaudara. Dengan demikian, Tonton dipersilakan untuk kembali, sementara Naruto, Iruka, dan Pakun akan bergegas menangkap Mizuki. Di tengah jalan mereka malah bertemu dengan Shizune yang ternyata sehat walafiat. Naruto sendiri tak menaruh rasa curiga sedikit pun, namun aslinya dia adalah Mizuki yang menggunakan Henge. Mizuki berniat untuk menjebak Naruto dan Iruka untuk berhadapan dengan Fujin Raijin, di mana Naruto sempat menggunakan Kage Bunshin untuk melancarkan serangan, tapi tak menimbulkan dampak apapun. Iruka sendiri akan berhadapan dengan Mizuki, sementara Naruto masih disibukkan dengan dua bersaudara yang menganggap jika pertarungan ini adalah permainan dengan Naruto. Beruntung, Naruto mendapatkan bantuan dari kelompok Shikamaru, sehingga ia bisa langsung menyusul Iruka untuk membantunya. Kembali ke pertarungan Iruka, di mana ia masih dikejutkan dengan banyaknya jutsu baru milik Mizuki. Pada suatu titik, Iruka digiring pada sebuah bangunan kuno, yang mana pada tempat itu sudah ada banyak kertas peledak.
lalu meledakkan bangunan itu bersama dan Iruka. Naruto datang di saat yang kurang tepat, meski untungnya di sana sudah ada Tsubaki yang dan baik hati menolong Iruka. Tsubaki juga memberikan berbagai informasi yang berguna untuk menangkap Mizuki, lalu mereka pun sontak bergegas untuk melakukan pengejaran. Di lain sisi, Mizuki sudah sampai ke lokasi yang dijanjikan Orochimaru. Ia juga sudah berhasil mengumpulkan berbagai komponen untuk membuat ramuan, termasuk juga obat mujarab dari klan Nara. Kemudian, datanglah Naruto dan kelompoknya untuk menangkap Mizuki. Namun di sana sudah ada Mizuki yang baru saja meminum ramuan buatannya. Ramuan ini membuat tubuh Mizuki berubah menjadi besar. Ia juga memiliki segel kutukan yang serupa dengan milik pengawal Orochimaru. Usaha ini mampu meningkatkan kemampuan bertarung Mizuki. Ia dengan mudah menghajar Naruto dengan tangan kosong. Waktu itu ia juga berniat membunuh Iruka dengan shuriken besar. Namun Naruto dengan sigap menahan serangan ini dan tubuhnya. Merasa kesal, Mizuki meningkatkan kekuatannya 2 kali lipat, di mana ia sontak berubah menjadi manusia macan garong. Di lain sisi, Shikamaru dan kelompoknya mendapatkan bantuan dari Tsunade yang mampu mendudukkan Fujin Raijin tanpa sedikit pun mendaratkan serangan, lalu menyuruh mereka untuk kembali ke penjara. Sementara itu, Iruka menyuruh Naruto untuk memancing pergerakan Mizuki, lalu menahannya menggunakan jutsu penahan, dilanjut dengan serangan Rasengan dari Naruto, yang pada akhirnya mampu menumbangkan Mizuki. Sesaat kemudian datanglah Tsunade yang memberikan penjelasan, di mana ramuan yang Mizuki minum hanyalah hasil uji coba milik Orochimaru, dan Mizuki tidak lebih hanya sekedar kelinci percobaan. Di saat yang sama, Sakura sudah berhasil menguasai jutsu penyembuhan, di mana hal ini turut membuat Tsunade merasa bangga kepada muridnya. Keesokan harinya, kelompok Hinata tengah berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk Kurenai. Di sini Hinata sempat dibuat malu dan kemunculan Naruto layaknya Spider-Man, lalu dengan spontan membenturkan kepala mereka tanpa sengaja. Di sini Naruto masih dengan nekat meminta misi untuk mencari Sasuke kepada Tsunade. Tsunade sendiri juga mendapatkan permintaan dari kelompok Hinata untuk diberikan misi baru, yakni misi pencarian serangga bernama Bikochu. Bikochu sendiri adalah serangga langka yang mampu melacak bau seseorang, meski hanya samar-samar. Penciumannya sendiri digadang-gadang 1000 kali lipat lebih kuat dari penciuman ninja anjing pelacak. Dengan demikian, Tsunade mengesahkan misi ini, dengan harapan Bikochu bisa berguna untuk menemukan jejak keberadaan Sasuke. Tak disangka, di sana juga ada Naruto, yang kali ini akan pergi bersama kelompok Hinata. Tepat sebelum keberangkatan, ayah Hinata memintanya untuk dibuatkan teh, sebab dia akan segera melatih Neji. Tetapi Hinata menolak, karena ia akan segera pergi menjalankan misi. Lalu ayahnya berpesan agar Hinata tak membebani timnya. Kemudian, berangkatlah kelompok Hinata bersama Naruto, di mana kali ini Naruto merasa heran karena tidak berlari untuk segera sampai. Shino menegaskan jika mereka akan menempuh perjalanan dengan jalan kaki, dan ia juga menegaskan jika dialah pemimpin misi ini. Dirasa sudah cukup, Shino memutuskan untuk mendirikan tenda pada suatu tempat. Naruto sendiri sempat membantah karena ia masih kuat dan tidak bisa tidur terlalu cepat, meski ujung-ujungnya Naruto lah yang tidur lebih dulu. Malam itu Naruto terbangun karena kebelet buang air. Ia singgah ke sebuah air terjun dan bertemu Hinata yang tengah mandi. Tetapi Naruto tak sadar jika itu adalah Hinata, dan ia malah dengan lantang menceritakan pengalaman barunya kepada Kiba. Saat dalam perjalanan, Shino membagikan informasinya kepada kelompok agar mereka memakan buah segar yang bisa dimakan, dan memberi pantangan untuk tidak memakan yang ukurannya besar. Namun, Naruto dan santunya memakan buah yang besar, hingga akhirnya jadi mulus sampai ceremet. Selang beberapa saat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Naruto lagi-lagi membuat onar dengan nyaris jatuh dari ketinggian. Namun untungnya Shino dan Shika mengamankan Naruto, dan sampailah mereka di hutan serangga. Pencarian serangga Bikochu memakan waktu selama berhari-hari. Di sini juga ada 3 ninja bersaudara dari klan Kamizuru, yakni klan yang berasal dari Iwagakure. Mereka adalah Kurobachi, Suzumebachi, dan Jibachi. 3 orang ini juga berniat untuk mencari serangga Bikochu, dan cara merebutnya dari kelompok Naruto juga sudah ketemu. Sementara itu Naruto masih membuat kesalahan dan menyamakan serangga Bikochu dan kecoa, kumbang kabutut, dan lebih parahnya lagi, ia malah menggiring kelompoknya untuk bertemu dengan kumbang raksasa. Meski sempat terjadi masalah, Hinata mampu membantu Naruto untuk menemukan Bikochu lewat penglihatan Bakugan. Di saat yang sama pula Bikochu itu baru saja mengeluarkan telur, dan mereka berencana pulang di keesokan harinya. Meski demikian, kelompok ini kembali kedapatan masalah, di mana Hinata yang baru saja kehabisan cakra malah ditangkap oleh kelompok Kamizuru.
dengan menggunakan jutsu pemanggil lebah yang menahan pergerakan Hinata. Tak butuh waktu lama, Naruto dan dua rekannya langsung menyadari ketidakhadiran Hinata. Mereka sontak melakukan pencarian dan malah mendapatkan pesan dari Kamizuru untuk menukarkan Bikochu dengan Hinata. Tentunya, Shino tak akan menukarkan Bikochu yang asli begitu saja. Meski pada dasarnya mereka juga ditipu dan malah terjebak ke sebuah sarang berisi larva lebah raksasa. Hinata sendiri tengah ditahan dan akan dihanyutkan pada sebuah sungai. Sementara itu, Naruto dan sisanya masih terkunci dalam sarang lebah penghisap cakra. Ditambah lagi satu-satunya jalan keluar mereka telah ditutup oleh Suzume Bachi dan lebah raksasa hasil Kuchiyose. Kembali ke Hinata, di mana ia berusaha meloloskan diri dengan menggunakan serangan kecil dari Byakugan. Namun usaha itu malah membuat ikatannya terlepas dan membuatnya hanyut secara bebas. Lalu kisah pun bersambung ke part berikutnya. Ya, jadi sebelumnya saya mohon maaf karena terlalu banyak suara berisik pada video kali ini. Ya, memang kebetulan saya sedang record pada suatu tempat yang dekat dengan Ratan, atau bahasa Indonesia itu jalan yang ramai pokoknya. Ya, kurang lebih menurut saya part kali ini memiliki keunikan dan beberapa informasi tambahan. Bahwasanya Naruto adalah ninja genin terpendek ketimbang teman-teman yang lain. Hal ini bisa kita lihat ketika Naruto tengah berjalan bersama kelompok Hinata, dan terlihat jika Hinata masih jauh lebih tinggi ketimbang Naruto. Bisa kita maklumi jika teman-teman Naruto tumbuh lebih sehat karena di rumahnya masih ada kedua orang tua yang masih memberikan hidangan 4 sehat 5 sempurna. Sedangkan Naruto sendiri cuma bisa makan makanan instan, bahkan jarang minum susu. Sekalinya minum susu tapi susunya basi. Ditambah lagi dengan kesukaannya untuk makan mie ayam di kedai Ichiraku. Ya, jadi cuma itu yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, tolong koreksi jika ada kesalahan dalam pembahasan. Pertanyaan lebih lanjut bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kiko, watashi wa arigatou, mata aimashou.